Eko dan Wati adalah teman baik di sebuah kampus kesehatan. Setiap mereka diberikan tugas kuliah oleh dosennya, mereka selalu mengerjakan bareng. Tidak cuma itu, mereka tak jarang saling pinjam uang. Saking akrabnya mereka, walaupun alamat mereka berbeda. Keakraban mereka mulai terjalin sejak semester 2, sehingga mereka sudah terasa seperti saudara kandung sendiri. Tak jarang Eko mengunjungi kosnya Wati untuk belajar bareng teman-temannya. Mereka sudah sama-sama punya pacar. Namun karena keakrabannya dengan Wati, pacarnya Eko sering cemburu padanya. Begitu sebaliknya Wati. Pacarnya seringkali harus cemburu kepada Eko. Maka tiba pada saatnya Eko, Wati, dan teman-teman kelasnya yang lain harus menjalani tugas praktik di kampusnya ke tiap-tiap rumah sakit. Maka kala itu Eko dan Wati menjadi satu kelompok karena permintaannya ke dosennya agar mereka dijadikan satu kelompok. Singkat cerita, mereka yang sudah seperti adik kakak itu mengambil jadwal di piket malam, sementara temannya yang lain mengambil jadwal di piket siang. Singkat cerita, Wati seringkali diantar piket malam oleh pacarnya sendiri, sementara Eko datang sendiri. Kala itu pacarnya Wati melihat keakraban sang pacarnya Wati. Maka ia sering memarahi Wati. Namun berulang-ulang kali Wati jelaskan ke pacarnya bahwa Eko bukan siapa-siapa. Ia hanya teman baikku saja. Jelasnya pada kekasihnya. Lagian Eko juga sudah punya pacar kok, lanjut Wati menjelaskan sang pacar. Namun karena pacar tetap membabi buta dengan sifat cemburunya itu, ia mengambil inisiatif untuk menginap di rumah sakit tempat Wati praktek. Hal itu dilakukan pacar Wati hampir tiap malam. Saking cintanya, ia lakukan tindakan konyol itu. Maka pernah pada suatu malam, pacar Wati harus sampai bertengkar hanya karena salah paham. Melihat Wati dan Eko tidur satu kamar di rumah sakit itu. Maka kala itu, dengan bahasa lembutnya, Wati menjelaskan sang pacar, "Sayang, tenang aja. Aku bisa jaga diri kok. Lagian di dalam kamar itu gak cuma aku dan Eko kok. Di sana kami tidur berenam sayang. 4 cewek, 2 cowok. Bagaimana mungkin aku akan melakukan hal yang sayang pikirkan, dan bagaimana mungkin akan terjadi hal yang tidak-tidak. Karena itu saya mohon sayang percaya sama aku," ujarnya kepada sang pacar.
Maka saat itu pacarnya Wati percaya dan tak lagi menginap menunggu Wati di rumah sakit. Hari-hari berlalu, kegiatan mereka semakin padat. Sepulang mereka piket malam, siang harinya mereka harus membuat laporan kegiatan mereka. Hingga di minggu kedua dari tugasnya di rumah sakit itu, 2 orang dari kelompoknya sakit dan tak bisa masuk piket malam itu. Maka tinggallah mereka berempat, Eko, Wati, dan 2 teman lainnya. Tiba pukul 12 malam, tiba-tiba pasien yang mereka rawat harus dirujuk ke rumah sakit lain karena sakitnya semakin parah. Maka kala itu 2 temannya itu pergi merujuk pasiennya dengan mobil ambulan yang ada. Maka tinggallah Wati dan Eko yang piket malam itu. Sembari menunggu temannya pulang merujuk pasien, Wati izin ke Eko untuk tidur lebih awal di ruangan perawat yang sudah disiapkan. Karena Wati sudah terlalu kecapean. Sebagai teman baik, Eko mempersilahkan Wati tidur duluan. Sementara Eko duduk di meja piket malam itu. 20 menit kira-kira setelah Wati masuk ke kamar tidur, Eko pun terasa lapar. Maka Eko masuk ke kamar tempat Wati tidur untuk mengambil cemilan yang ia bawa di dalam tasnya, yang ia taruh di dalam kamar tidurnya Wati. Dengan biasanya Eko masuk. Maka saat itu tiba-tiba Eko melihat Wati yang sedang tidur terlentang terbuka setengah dari tubuhnya Wati. Melihat itu, Eko mengambilkan Wati selimut untuk menutup tubuhnya Wati yang terlihat kurang wajar itu. Namun sayang, saat Eko menyelimuti, tangannya sedikit menyentuh ke bagian sensitif dari Wati, yang membuat Wati sedikit terdengar desahan Wati yang sedikit geli, yang akhirnya membuat Eko sedikit berubah dari sifat baiknya. Karena baru kali itu ia mendengar desahan manja dari Wati. Maka di sana Eko dengan tak sadar melanjutkan belayannya yang membuat Wati terbangun. Namun karena ia sudah terlanjur, maka mereka harus terjebak pada suatu yang dilarang malam itu. Maka malam itu menjadi malam yang tidak pernah dibayangkan Eko dan Wati beberapa lama. Tak lama kemudian, tiba-tiba 2 dari teman mereka masuk ke kamar itu tanpa mengetok pintu. Maka di sana mereka melihat Wati dan Eko yang sedang tak wajar. Hingga membuat Wati dan Eko super kaget. Untuk kelanjutan kisah ini, mohon tonton di episode yang kedua. Terima kasih sahabat Gerbang Kehidupan yang selalu setia. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh